Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi video pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran UNBK Matematika SMK untuk TKP, AKP, dan PSP pada lingkup materi statistika dan peluang. Ya, khusus untuk PSP hanya statistika saja. Ini adalah video part keempat yang saya janjikan adik-adik ya. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nomor 1, cermati diagram berikut. Oke, ini ada diagram batang ya adik-adik ya. Penjualan sepeda motor di sebuah dealer selama 4 bulan terakhir tersaji pada diagram di atas. Persentase penurunan penjualan pada bulan Juli adalah bulan Juli ada 200 ya, sedangkan sebelumnya Juni itu ada 300. Artinya apa? Penurunannya ada sebanyak 100 ya kan? Berarti persentase penurunannya berapa? 100 dibagi sebelumnya 300 ya, dikali 100%, gitu kan? Jadi ini kalau kita coret 3 ya, 100 dibagi 3 berarti 33,3333 gitu ya. Jadi 33,3%. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, berikutnya nomor 2. Diagram lingkaran di samping menunjukkan tentang olahraga yang digemari siswa di suatu SMK yang jumlah siswanya 360 orang. Banyak siswa yang gemar olahraga karate adalah karate itu berarti ini ada di K, ya kan? Dalam satu lingkaran kalau ini persentase berarti kan 100% ya. Nah sekarang kita jumlahkan ini ada berapa ini? 35, 50, 80, berarti K itu sama dengan 20%, ya kan? 20% dari berapa? Dari 360 orang. Berarti kan sama saja dengan berapa nih? 1/5 dari 360. Ini kalau kita coret berapa? 72 ya. Maka jawabannya adalah C. Next, nomor 3. Rata-rata nilai ulangan kelas 12 akuntansi adalah 77,5. Jika rata-rata nilai siswa yang jumlahnya 20 orang 75,5, rata-rata nilai siswi 80, maka banyak siswi di kelas tersebut adalah rata-rata gabungan ya, kita anggap gabungan gitu ya. Itu sama saja dengan apa? X1 X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 dibagi N1 ditambah N2. Rumusnya seperti ini adik-adik. Jadi anggap saja X bar 1 itu yang rata-rata putra, X bar 2 yang rata-rata putri gitu ya. Sedangkan N ini berarti banyaknya putra, banyaknya putri. Oke. Sedangkan X gabungan berarti rata-rata kelas ya. Jadi 77,5 sama dengan X bar 1 berarti rata-rata putra 75,5 dikali banyaknya siswanya putra 20 ditambah rata-rata putri 80. Banyaknya siswa putri tidak tahu, anggap saja N2 gitu ya, atau kita anggap X gitu aja gampang ya, kita anggap X. Nah berarti N1 berapa? Tadi 20, N2 nya X gitu ya. Nah sekarang ini kita kalikan ke sini. Oke, 77,5 dikali 20 berarti sama saja 775 kali 2 gitu ya. Berarti 1400, 150 berarti 1550 ya, ditambah 77,5x sama dengan 75,5 kali 20 berarti berapa ini? 1510 ya, ditambah 80x. Oke, nah sekarang kita pindah 1550 dikurangi 1510 sama dengan 80x dikurangi 77,5x ya. Berarti sama dengan berapa nih? 2,5x sama dengan ini berarti berapa? 40 ya.
40, maka X-nya berapa? 40 dibagi 2,5, 16. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya 4. Cermati grafik berikut. Nah, ini ada histogram namanya, adik-adik. Median dari data yang tersaji pada histogram tersebut adalah median. Median berarti apa? Nilai tengah. Nah, untuk mencari median berarti pertama kali yang harus kamu lakukan adalah ini jumlahkan dulu. Jumlahkan frekuensinya dulu. Berapa ini? 12, 22, 30, 36 ya. Jadi jumlah frekuensinya adalah 36. Nah, kelas median itu di tengah-tengahnya atau setengahnya dari jumlah frekuensi. Oke, berarti ada di data ke-18. Nah, data ke-18 itu di mana? 1 sampai 5 di sini. Ya. Kemudian ini berarti 6 sampai 12. Ini berarti 13 sampai berapa? 22. Maka letaknya kelas median di sini. Itu ya, letak kelas median di sini. Nah, sekarang median itu rumusnya bagaimana? Tepi bawah kelas median ditambah setengah N atau setengahnya dari frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensinya median ya dikalikan dengan panjang kelas. Oke, maka sama dengan apa? Tepi bawah kelas median, berarti kita lihat bawahnya nih. Nah, di kelas ini yang berfrekuensi 10 ini apa? Ini yang tertulis berarti kan ini tepi bawah kelas pertama ya, Dek ya. Ini berikutnya berarti tepi bawah dari yang kelas berfrekuensi 10 itu ini. Ini tepi bawah namanya. Nah, ini tepi atasnya gitu ya. Tepi atasnya. Yang kita butuhkan adalah tepi bawah. Tepi bawahnya berarti berapa ini? 59,5. Gitu ya. 59,5 ditambahkan dengan setengah N. Setengah N itu ini 18 dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif berarti jumlahan sebelumnya. Kelas median kan ini yang berfrekuensi 10. Nah, kumulatif sebelumnya itu berarti ini dijumlahkan ya, berarti berapa? 12 dibagi dengan frekuensi median. Frekuensinya dia sendiri adalah 10. Oke, dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ini tinggal kita kurangi aja nih, berapa nih? Tepi atas kurangi tepi bawah. 69,5 kurangi 59,5 berarti berapa? 10 ya. Oke, ini kita coret. Berarti 18 kurangi 12 6 kan? Maka jadinya 65,5. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke. Berikutnya 5. Simpangan rata-rata dari data 67, 65, 70, 64, 69, 66, 68 adalah kita kalau mau mencari simpangan rata-rata berarti kita harus mencari rata-rata datanya dulu, adik-adik. Jadi ini kalau kita tambahkan semua, ini ditambah ya, ditambah semua berapa ini? Kalau kita tambahkan totalnya ada 469 ya, dibagi dengan banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7 berarti jadinya 67. Oke, ini adalah rata-ratanya. Nah, sekarang simpangan rata-rata kalau misalkan saya singkat SR itu sama saja harga mutlak ya, harga mutlak masing-masing data ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. Jadi 67 kurangi 67 itu ya. Terus harga mutlak 65 kurangi 67. Oke, tambah lagi 70 kurangi 67 ya, tambah berapa? 64 kurangi 67. Terus 69 harga mutlak ya, kurangi 67. Terus 66 kurangi 67. Terakhir 68 kurangi 67. Nah, ini dibagi banyaknya data berapa? 7 gitu ya, sama dengan 67 kurangi 67 0 tambah 65 dikurangi 67 berarti kan min 2, karena harga mutlak berarti jadi tetap positif jadi 2 gitu ya, plus
70 kurangi 67, 3. Plus 64 kurangi 67 kan min 3. Min 3 karena diharga mutlak kan, jadi 3. Ya. Berikutnya 69 kurangi 67, 2. 66 kurangi 67 min 1 karena harga mutlak jadi plus 1. Berikutnya 68 kurangi 67, 1. Dibagi 7. Maka jadinya berapa? 5, 8, 10, 12. 12 dibagi 7, maka jadinya berapa nih? 1 masih sisa 5 ya. 5 itu berarti 7 sekian ya. Nah, kira-kira ini adik-adik. Maka jawaban yang tepat adalah E. Oke. Berikutnya 6. Simpangan baku dari data 5, 8, 6, 7, 10, 12 adalah E. Sama dengan simpangan rata-rata. Jadi kita cari rata-ratanya dulu ya. Cari rata-ratanya dulu. Ini kita jumlahkan 13, 20, 30 tambah 18, 48. 48 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 berarti rata-ratanya adalah 8 ya, rata-ratanya adalah 8. Nah, kalau mencari simpangan baku kalau simpangan baku itu sama saja akar dari varian adik-adik, akar dari varian. Simpangan baku itu sama dengan akar dari varian ya. Varian itu apa? Varian itu S kuadrat ya. Gimana rumusnya? Masing-masing ini kita kurangkan dengan rata-ratanya tapi dikuadratkan. 5 kurangi 8 kuadrat ya. 8 kurangi 8 kuadrat. Terus 6 kurangi 8 kuadrat. 7 kurangi 8 kuadrat ya. 10 kurangi 8 kuadrat. Terakhir 12 kurangi 8 kuadrat. Itu ya. Dibagi dengan banyaknya data berapa itu? 6. Oke, maka sama dengan berapa nih? 5 min 8 min 3 min 3 kuadrat 9. 8 min 8 0. 6 min 8 min 2 kuadratkan 4 ya. 7 min 8 min 1 kuadratkan 1. 10 min 8 2 kuadratkan 4. 12 min 8 4 kuadratkan 6. 16 dibagi dengan 6, maka hasilnya berapa? 34 per 6, atau kalau kita sederhanakan menjadi 17 per 3 ya. Nah, sedangkan simpangan baku adalah akar dari varian, akar dari S kuadrat, berarti sama saja akar dari 17 dibagi 3. Nah, ini sama artinya dengan akar 17 dibagi akar 3. Jadi otomatis kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 ya, sekawannya. Ini sama dengan berapa? Berarti bawahnya akar 3 kali akar 3 itu 3, atasnya akar 17 kali akar 3 berarti akar 51. Maka jawabannya adalah ini, sepertiga akar 51. Yang benar adalah A. Oke, berikutnya nomor 7. Terdapat angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 7 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda. Berapa banyak bilangan yang bernilai tidak lebih dari 5.000? Tidak lebih dari 5.000 berarti kan kurang dari atau sama dengan 5.000 gitu ya. Jadi kalau kita mau menyusun 4 angka berarti kita membuat 4 kotak ya, 4 kotak. Misalkan ini angka ribuan, sini angka ratusan, puluhan, kemudian satuan. Karena kurang dari sama dengan 5.000 berarti kan angka ribuannya itu boleh 5, tetapi yang belakang harus 0 semua ya. Nggak mungkin karena ini harus berbeda. Lagi pula angka ribuan 5, angka 5 itu di sini tidak ada, iya kan? Di sini nggak ada angka 5. Jadi angka ribuan yang boleh, yang diperbolehkan itu hanya 1, 2, 3, 4 ya, yang kurang dari 5 tapi tidak 0 karena angka ribuan tidak boleh 0 gitu ya. Kalau angka ribuan menjadi 0 maka jadi tidak lagi yang 4 angka tetapi 3 angka. Oke, jadi angka ribuannya hanya ada 4 angka yang bisa kita pakai, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang kita tulis di sini adalah banyaknya angka. Jadi
bukan angkanya tetapi banyaknya angka, gitu ya. Nah, angka ratusan berarti berapa? Semua boleh, 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 7 juga boleh. Berarti ada 6 angka. Tetapi karena berbeda, berarti kalau sudah dipakai satu angka di angka ribuan, tidak boleh lagi dipakai di angka ratusan. Jadi tinggal ada 6 dikurangi 1, berarti 5 angka yang bisa dipakai. Ya. Kemudian angka puluhan, semua boleh, 6-6-nya boleh, tapi sudah dipakai 2 angka di angka ribuan dan angka ratusan. Misalkan gini lah, kalau ini angka 1 yang dipakai, misalkan di sini angka 2, maka yang di angka puluhan itu tidak boleh lagi pakai angka 1 dan angka 2 ya. Selain itu berarti kan tinggal ada 4 angka gitu ya. 6 angka sudah dipakai 2, jadi tinggal 4 angka. Yang angka satuan berarti gimana? 6-6-nya boleh, tetapi sudah dipakai 3 angka di sini, di ribuan, ratusan, dan puluhan. Berarti tinggal 3 angka yang bisa dipakai gitu ya. Berarti berapa banyaknya angka yang bisa dibuat? 4 dikali 5 dikali 4 kali 3. 4 kali 5 itu berarti 20, 20 dikali 12 berarti 240 angka. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, next 8. Untuk menjabat sebagai pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan tersedia 7 calon. Maka banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah G. Dari 7 calon, kita mau memilih 3 staf. Posisinya jelas ada urutannya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ada posisi di sini, ada urutan di sini, artinya apa? Memperhatikan urutan, maka kalian pakainya permutasi, gitu ya. Jadi dari 7 diambil 3, jadi 7 permutasi 3, ya. Sama dengan apa? Sama dengan rumus permutasi berarti apa? 7 permutasi 3 adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial, ya. Maka sama dengan berapa? Bawahnya adalah 4 faktorial, maka 7 faktorial saya ubah menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, gitu ya. Kan 7 faktorial bisa ditulis seperti ini ya, tinggal kita coret aja 4 faktorialnya, sehingga tersisa 7 kali 6 kali 5. Oke, jadi 30 dikali 7 berarti 210 ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Next 9. Pada suatu ulangan, seorang siswa diminta mengerjakan 7 dari 10 soal ulangan yang tersedia. Tetapi soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah E. Awalnya kan gini adik-adik. Kalau ada soal seperti ini berarti menggunakan kombinasi ya. Jadi dari 10 soal kalian diminta memilih 7 soal. Awalnya kan begitu. Dan mengerjakannya kan tidak harus urut, boleh acak, kan gitu ya. Jadi tidak ada urutan atau tidak memperhatikan urutan, maka menggunakan kombinasi ya. Awalnya dari 10 soal kalian diminta mengerjakan 7 soal. Tetapi karena 1 sampai 5, nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, berarti kan kalian tinggal memilih 2 soal lagi kan? Dari berapa? Dari 5 soal tersisa, kan gitu ya. Dari soal nomor 6 sampai nomor 10, tinggal milih 2 soal lagi kan gitu. Jadi sama saja gini, ini kurangi 5, ini kalian kurangi 5 juga, maka sama saja dengan 5 kombinasi 2, gitu ya. Sama dengan apa? Yo, rumusnya kombinasi gimana? 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 ya, 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Rumusnya kan seperti ini. Nah sekarang bawahnya jadi apa? 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sekarang atasnya 5 faktorial kita rubah, 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial kita coret, 2 faktorial adalah 2 kali 1 berarti 2, kita coret dengan 4 jadinya 2, maka hasilnya adalah 10. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Berikutnya 10. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri atas 6 calon. Calon yang tersedia terdiri dari 5 pria dan 4 wanita. Banyak susunan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Sekurang-kurangnya berarti kan lebih dari sama dengan 3 pria, gitu ya. Jumlahnya harus 6 calon. Berarti begini, 3 pria, 3 wanita, ya kan? Atau 4 pria, 2 wanita, ya, atau
5 pria, 1 wanita. Mungkin nggak kan 6-6-nya pria? Tidak mungkin, karena prianya hanya ada 5 ya. Jadi hanya ini tok. Jadi hanya ini saja ya. Nah, banyaknya berapa? Kita hitung menggunakan kombinasi. 3 pria berarti dari 5 diambil 3. Gitu ya. 3 wanita berarti dari 4 diambil 3. Oke, maka sama dengan 5 kombinasi 3. Yuk kita hitung bawahnya dulu. 5 kurangi 3 berarti 2 faktorial dikali belakang faktorial. Ini ya, 5 faktorialnya kan di atas harusnya. Kita rubah sekalian menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini kita coret ya. 2 faktorial adalah 2, kita coret dengan 4 jadi 2. Berarti kan 10 ya. Dikali dengan 4 kombinasi 3 berarti apa? 4 kurangi 3 adalah 1 faktorial dikali 3 faktorial. Atasnya harusnya 4 faktorial, tapi kita tulis jadi gini, 4 kali 3 faktorial. Ini kita coret. Berarti kan 4 dibagi 1 faktorial. 1 ya ini ya. Berarti 4 bagi 1 4. 4 dikali 10 berarti 40. Oke, berikutnya yang bawah ini. Ini jadi apa? 5 kombinasi 4 dikali 4 kombinasi 2. Maka sama dengan 5 dikurangi 4 berarti 1 faktorial dikali 4 faktorial. Itu ya. Atasnya kan harus 5 faktorial, tapi kita tulis dalam bentuk 5 dikali 4 faktorial. Sehingga 4 faktorial kita coret begini. 5 dibagi 1 faktorial berarti sama saja 5 bagi 1. 5 ya. Dikali dengan 4 kombinasi 2. Berarti bawahnya adalah 4 kurangi 2, 2 faktorial dikali belakangnya 2 faktorial. Maka atasnya harusnya 4 faktorial. 4 faktorial kita tulis jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini kita coret ya. 2 faktorial adalah 2, kita coret dengan 4 berarti 2. Jadi 2 kali 3 6. 6 dikali 5 berarti 30. Oke. Terakhir yang ini 5 diambil 5 begitu ya. Prianya ada 5, mau ambil 5 berarti 5 kombinasi 5 dikali wanitanya 4 diambil 1 ya. Maka sama dengan 5 kombinasi 5 pasti 1 ya. Dikali dengan 4 kombinasi 1 berarti berapa? Bawahnya adalah 4 kurangi 1 3 faktorial dikali 1 faktorial. Atasnya harusnya 4 faktorial, kita tulis jadi 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial kita coret berarti 4 dibagi 1 ya. Berarti 4 kali 1 4. Maka total seluruhnya ada berapa ini? 74. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Itu ya. Berikutnya 11. Pada sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Ini misalkan kotak 5 kelereng merah, 3 kelereng biru gitu ya. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 kelereng berwarna merah. Oke, peluang terambil 2 merah, maka sama saja dengan merah ada 5 diambil 2 dibagi dengan total seluruhnya dibagi dengan total seluruh bola ada dibagi dengan total seluruh kelereng ada 8, berarti 8 diambil 2 gitu ya. Oke, kita hitung sekarang yang bawah dulu. 5 dikurangi 2 3 faktorial dikali 2 faktorial. Atasnya berarti harusnya 5 faktorial, tapi kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini kita coret gitu ya. 2 faktorial adalah 2, coret dengan 4 berarti 2, maka hasilnya adalah 10. Oke, kemudian yang 8 kombinasi 2 kita hitung bawahnya dulu. 8 kurangi 2 berarti 6 faktorial dikali 2 faktorial ya. Atasnya harusnya kan 8 faktorial, tapi kita tulis jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini kita coret ya. 2 faktorial adalah 2, kita coret dengan 8 berarti 4 kali 7 28, berarti sama saja 10 dibagi 28. Jadinya berapa kalau disederhanakan? Dibagi 2 berarti 5 dibagi 14. Nah, ini adalah peluangnya. Jadi yang tepat adalah D. Oke, berikutnya terakhir. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu sebanyak 72 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Oke, ini adik-adik.
Kalau melempar undi 2 dadu, jumlah paling kecil itu kan berjumlah 2 ya. Kemudian berjumlah 3, 4, 5, 6, 7. Berjumlah 2 itu sama dengan berjumlah 12, yaitu 1. Berjumlah 3 itu sama dengan berjumlah 11, yaitu 2. Berjumlah 4 sama dengan 10, yaitu 3. Berjumlah 5 sama dengan berjumlah 9, 4. Ya, berjumlah 6 itu sama aja dengan berjumlah 8, 5. Nah, yang berjumlah 7 itu yang paling banyak tadi, yaitu ada 6. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berjumlah 5. Berjumlah 5 berarti kan ini. Oke, ada berapa? 4. Ya, ada 4 kemungkinan. Jadi, kalau ditanyakan frekuensi harapan muncul berjumlah 5, umpamanya A itu berjumlah 5 gitu ya, maka sama saja peluang A dikali dengan banyaknya percobaan. Ya, peluang A gimana? Berarti muncul 5 itu ada 4 dibagi dengan NS. NS kalau 2 dadu itu berarti berapa? 36. Oke, dikali dengan banyaknya percobaan 72 kali, berarti kan gini, kita coret 2, maka ada sebanyak 8 kali. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian adik-adik untuk part keempat. Segera akan kita lanjutkan untuk part yang kelima, yang terakhir. Tetap stay di Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.